pagi anak-anak MIS yang ada di rumah. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Nah, kali ini kita masuk ke materi fluida statis. Nah, fluida itu artinya zat cair, statis artinya diam. Berarti fluida statis adalah zat cair yang diam atau zat cair yang tidak bergerak. Nah, topik yang pertama kita bahas di sini adalah nantinya tekanan zat padat, tekanan zat cair atau hidrostatis, kemudian hukum pokok hidrostatis, dan tekanan mutlak. Hanya 4 subtopik itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, untuk tekanan zat padat, ingat. Nah, di sini saya gambarkan ada sebuah bidang yang mempunyai luas dalam fisika. Udah ingat, simbol-simbol fisika biasanya berasal dari vocabulary bahasa Inggris. Luas dalam bahasa Inggris yaitu area, maka disimbolkan dengan huruf A besar. Maka bidang saya ini punya luasnya itu saya kasih simbolnya A besar. Kemudian bidang itu saya tekan. Ketika saya tekan, maka dia memiliki gaya. Gaya dalam bahasa Inggris yaitu force, maka disimbolkan dengan F besar. Maka ketika saya kasih gaya, maka dia punya F gitu. Nah, berapa tekanannya? Tekanan bahasa Inggrisnya adalah pressure, maka disimbolkan dengan P kecil. Maka tekanan itu adalah P sama dengan besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda. Besarnya gaya tiap penampang suatu benda. Besarnya gaya berarti adalah F tiap penampang suatu benda. Penampang itu adalah A. Maka rumusnya adalah P sama dengan F per A. Ini adalah rumus dari tekanan zat padat gitu ya. Nah, kemudian untuk tekanan hidrostatis. Hidrostatis berarti ada sebuah tabung saya isi zat cair. Saya nggak tahu zat cairnya apa ya. Bisa air, bisa kecap, bisa minyak, bisa yang lain-lain. Nah, kemudian ketika saya isi zat cair, maka dia punya kedalaman atau ketinggian. Dalam bahasa Inggris dikatakan yaitu height, maka disimbolkan dengan huruf H kecil gitu ya. Apa beda ketinggian dengan kedalaman? Misal kalau saya katakan ya, ketinggian dengan kedalaman ini seperti ini, ada sebuah tabung saya isi zat cair seperti ini. Kedalaman adalah jarak dari mana? Kedalaman adalah jarak dari sini ke sini. Jarak dari permukaan ke dasar, dari atas ke bawah. Sementara ketinggian dari bawah ke atas atau dari dasar ke permukaan. Saya ulang, kalau dia kedalaman dari permukaan ke dasar, sementara kalau ketinggian dari dasar ke permukaan. Nah, kemudian tetapi di sini saya buat adalah kedalaman dari permukaannya ini ke sini gitu. Itu kedalamannya. Nah, berarti kalau seperti itu, apa kedalamannya atau apa tekanan hidrostatis ya? Ingat, tekanan hidrostatis dilambangkan dengan simbolnya adalah pH. Pressure hanya adalah hidrostatis, di mana zat cair itu punya massa jenis. Massa jenisnya itu kita simbolkan dengan rho zat cair. Kita simbolkan dengan rho zat cair. Nah, maka tekanan hidrostatis adalah hasil kali massa jenis dengan percepatan gravitasi dengan kedalaman. Berarti di sini apa? pH sama dengan hasil kali massa jenis, berarti rho Zc kali gravitasi kali G kali kedalaman H. Berarti rho zat cair kali G kali H. Rho zat cair kali G kali H. Ini adalah rumus tekanan hidrostatis. Oke, nah kalau seperti itu, ada lagi nanti yang saya gambarkan, ada sebuah wadah tetapi terbuka tutupnya. Kalau ini tadi tutupnya ada, sementara ini adalah tutupnya tidak ada. Berarti ketika tutupnya tidak ada udara yang masuk ke dalamnya. Maka kalau ada udara yang masuk ke dalamnya, akan ada namanya tekanan udara luar. Tekanan udara luar yang itu kita lambangkan dengan P0. Ada tekanan udara luar yaitu P0, tekanan atmosfer. Nah, kemudian dia zat cair ini punya ketinggian atau kedalaman. Maka kita simbolkan dengan H.
Kemudian dia punya massa jenis kita simbolkan dengan rho zat cair. Maka berapa besar tekanan mutlaknya? Maka tekanan mutlak itu kita lambangkan dengan P total. Maka P total di sini adalah tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatis. Atau P total itu sama dengan P0 tambah. Tadi hidrostatis apa? Rho GH ya. Berarti rho zat cair kali G kali H. Rho zat cair kali G kali H. Ini adalah rumus dari tekanan mutlak. Oke, nah P0 itu nanti sudah ketetapan, nanti kita buat keterangannya di bawah ya. Nah, kemudian dimana kalau misalnya di sini hukum pokok hidrostatis, saya gambarkan ada 5 wadah yang berbeda bentuknya. Saya katakan ini wadah A, ini wadah B, wadah C, wadah D, dan wadah E. Nah, berarti A, B, C, D, dan E. Berarti di sini apa? Mereka zat cairnya sama. Misal, ini air. Kedalamannya sama. Berarti, apa itu hukum pokok hidrostatis? Ketika wadah yang berbeda diisi dengan zat cair yang sama, memiliki kedalaman yang sama, maka tekanan di setiap wadah tersebut sama. Saya ulang, ketika ada wadah yang berbeda, memiliki zat cair yang sama, kedalaman yang sama, maka tekanan dalam setiap wadah tersebut sama, tidak memperhatikan bentuk bendanya. Berarti di sini apa? Maka kesimpulannya PA sama dengan PB, sama dengan PC, sama dengan PD, dan sama dengan PE, gitu ya. Berarti kalau seperti itu, nah P mereka sama katanya kan? P itu apa? Rho GH. Oke, kalau saya gambarkan ada wadah yang lain. Saya gambarkan pipa U. Misal ada saya gambarkan di sini pipa U ya. Oke, saya gambarkan di sini pipa U. Kemudian apa? Saya kasih keterangan. Oke, kemudian di sini apa? Diisi zat cair ya. Nah, kemudian ada zat cairnya yang lain. Oke, nah ini saya katakan H1. Ini saya katakan H1, ini saya katakan H2. Oke, ini saya katakan H1, ini saya katakan H2. Maka apa? Tekanannya kita katakan sisi kiri dengan sisi kanan harus sama. Tekanan pada sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Maka apa yang bisa kita buat di sini? Maka P1 sama dengan P2. Maka yang mana P1? Ini penampang 1, ini penampang 2. Maka apa lagi yang kita buat? Zat cair kan? Berarti rho GH1 sama dengan rho GH2. Maka rho 1 kali G kali H1 sama dengan rho 2 kali G kali H2. Nah, sama-sama G maka kita habiskan nih. Habis. Maka yang tersisa adalah rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Inilah persamaan untuk pipa U. Ini adalah persamaan untuk pipa U. Oke, next kita akan masuk ke keterangan. Keterangannya, P tadi pressure itu adalah tekanan. Satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Newton per meter kuadrat atau nanti satuannya ini adalah Pascal. Kenapa dikatakan Pascal? Karena Pascal lah pertama sekali menemukan tentang tekanan, Blaise Pascal. Nah, kemudian F itu adalah force, yaitu gaya, satuannya adalah Newton. A itu adalah area, itu adalah luas penampang, satuannya dalam SI, meter kuadrat. pH itu adalah tekanan hidrostatis atau tekanan zat cair, yang satuannya adalah juga Newton per meter kuadrat. Rho itu adalah massa jenis, kilogram per meter kubik. H itu adalah kedalaman, satuannya meter. P0 itu adalah tekanan udara luar atau tekanan atmosfer. Sudah ketetapan, nilainya adalah 1 atmosfer atau 1 atm. Atau 1 kali 10 pangkat
5 Pascal atau 100.000 Pascal ya, atau 76 cm Hg. Hg itu adalah air raksa, atau 760 mm Hg. Jadi yang mana kita pakai tergantung bentuk soalmu. Namun secara sistem internasional yang biasa kita pakai adalah dalam Pascal, 100.000 Pascal. Nah kemudian ada nanti massa jenis beberapa yang perlu kita pakai. Dikasih tahu atau tidak dikasih tahu, harus tahu. Rho air yaitu 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. Rho minyak yaitu 0,8 gram per cm kubik atau 800 kg per meter kubik. Dan rho raksa 13,6 gram per cm kubik atau 13.600 kg per meter kubik. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh saya di sini ada sebuah bidang ya, atau kita katakan ada sebuah benda bentuknya silinder. Nah, dia sebenarnya, jadi saya buat soalnya sekaligus. Tabung ini adalah zat padat. Kemudian tabung itu saya tekan dengan gaya sebesar 500 Newton. Tabung saya punya luas penampang sebesar 50 meter kuadrat. Dan ketika saya isi zat cair, ini tidak saya kasih tutup, saya isi zat cair, maka saya beri kedalamannya adalah 80 cm. 80 cm itu sama dengan apa? 0,8 meter dibagi 100. Tentukan A tekanan tabung. Tabung adalah zat padat. Maka di sini apa yang saya buat? Maka tekanan zat padat. Apa tadi? P sama dengan F per A. F-mu berapa? 500 Newton. A-mu berapa? A saya adalah 50 meter kuadrat. Berarti 500 dibagi 50. Berarti 500 dibagi 50 itu sama dengan berapa? Ada yang kiamat ya? Berarti sisa berapa? Di sini ada 1 tambah 0. Berarti 10. Berarti sama dengan 10 Newton per meter kuadrat. Atau sama dengan 10 Pascal. Oke. Nah, kemudian yang B yang ditanya adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu pH. Besarnya adalah rho, katanya air. Sudah ada ketetapan rho air. Berarti rho air kali G kali H. Maka kita masukkan. Berapa rho air? 1000. Maka sama dengan 1000 G ketetapan 10 ya. 10 H saya adalah 0,8. 0,8 kali 10 adalah 8. 8 kali 1000 adalah 8.000. Iya, 8.000 Pascal. Adalah 8.000 Pascal. And the last, tekanan mutlak. Tekanan mutlak atau tekanan total ya. Dimana tadi kita katakan P total itu sama dengan P0 tambah PH. Dimana P0 itu sudah ketetapan 1 kali 10 pangkat 5. Berarti sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 ditambah, ini berapa? 8.000 ya. Berarti ditambah dengan 8.000. Iya, 8.000. Berarti 1 kali 10 pangkat 5 itu sama dengan 100.000. Berarti sama dengan 100.000 ditambah dengan 8.000. Iya, 8.000. Berarti sama dengan 108.000 Pascal. Itu sama dengan 108.000 Pascal. Oke, saya rasa demikian untuk contoh soal analisis kali ini. Next time kita masuk masih ke analisis soal dan lanjutan materi. Oke, terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini sampai akhir. Akhir kata saya katakan apa? Salam sehat, salam semangat, dan salam fisika. Terima kasih.